Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue masih terkait dengan Manchester United dan juga Erik ten Hag. Kali ini gue ingin membahas ada sebuah artikel dari Daily Mail di mana disebutkan memang ada dressing room yang sudah kolaps ya, atau sudah mulai kolaps. Langsung aja disebutkan di sini kalau memang Manchester United ini masih terus tetap bersama dengan Erik ten Hag saat ini, tapi ketidakpastian ini juga terus berkembang terkait dengan masa depan pelatih asal Belanda ini, terutama otoritasnya di dressing room. Pembicaraan antara Sir Des Breswold secara langsung dengan skuad Manchester United face to face ini disebutkan memang akan merubah culture dari klub dan membuat para pemain ini berasumsi kalau Erik ten Hag tidak lagi ada di rencana dari Sir Jim Ratcliffe. Dan ini ternyata membuat bagaimana respon dari skuad Manchester United terhadap instruksi dari Erik ten Hag di pertandingan dan juga di latihan ini terpengaruh ya, artinya berubah. Ineos tentu saja masih terus akan membiarkan Erik ten Hag berada di Manchester United sepanjang musim, walaupun juga ada kemungkinan ketika Erik ten Hag selesai, artinya di tengah jalan selesai ya, Steve McClaren ini akan hadir sebagai caretaker. Oke. Jadi Steve McClaren, tentu saja Steve McClaren juga memiliki pengalaman sebagai pelatih, sempat menjadi pelatih dari FC Twente di Belanda, tim nasional Inggris, Derby County juga kalau tidak salah, dan termasuk juga asisten dari Sir Alex Ferguson ketika berhasil treble di tahun 99. Pihak perwakilan dari Thomas Tuchel ini mengatakan dengan jelas ya kalau dia menginginkan pekerjaan di Manchester United, tapi ya masih belum jelas juga situasinya. Peluang-peluang yang lain, artinya kemungkinan ya yang akan menjadi manajer ini termasuk Ruben Amorim, Graham Potter, Roberto De Zerbi, dan juga Thomas Frank. Gareth Southgate dan juga Julian Nagelsmann ini belum akan tersedia paling tidak sampai dengan Euro selesai nantinya. Jadi memang ada situasi di dressing room dan menurut gue ini sangat biasa. Artinya begini, ketika memang ada kekacauan terjadi, besar kemungkinan ya ada memang sesuatu di dressing room, walaupun belum pasti. Tapi kalau melihat apa yang terjadi di Manchester United secara spesifik, kita mulai dari zamannya David Moyes saja, jelas Rio Ferdinand, Patrice Evra sudah pernah membahas ya, memang para pemain senior nih utamanya tidak ingin bermain di bawah David Moyes. Situasi dari Louis van Gaal ini mungkin sedikit berbeda, dan dengan Jose Mourinho, dengan Ole Gunnar Solskjaer, players throwing manager under the bus, bahkan Ralf Rangnick pun juga disingkirkan dalam tanda kutip ya, walaupun dia hanya interim. Ini merupakan kultur atau budaya yang tidak bagus tentu saja di Manchester United, di klub sebesar ini, di mana pemain memiliki power lebih besar daripada pelatih atau manajer. Namun demikian, ini juga merupakan tantangan dan salah satu pekerjaan juga yang harus dilakukan tentu saja oleh manajer dan juga tim pelatih ya, pelatih kepala utamanya, untuk menguasai dressing room. Di sini seninya, di sini tanggung jawabnya juga. Nah, musim lalu keadaannya sangat kondusif menurut gue dengan adanya perubahan, pelatih baru masuk, pemain-pemain baru juga masuk ya. Sempat di awal musim tentu saja banyak hambatan di sana, beberapa pertandingan Manchester United tidak bisa meraih kemenangan, bahkan tampil buruk dan juga meraih hasil yang juga buruk. Tapi perlahan ya segalanya lebih positif. Masalah-masalah yang terjadi bahkan dengan seorang Cristiano Ronaldo sekalipun ini juga bisa diatasi dengan cenderung dengan baik gitu loh. Karena setelah situasi Cristiano Ronaldo, Manchester United juga terus melangkah ya kan di kompetisi-kompetisi yang diikuti, bahkan akhirnya bisa finish 3 besar, 2 final, 1 trofi. Nah, sekarang apakah memang dressing room ini yang membuat situasi kacau di Manchester United? Kabar seperti ini kan sudah selalu ada dari media Inggris. Setiap kali Manchester United goyah, dari zamannya Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, selalu diberitakan memang dressing room pecah. Nah, kalau gue melihat kemungkinan itu tetap saja ada. Karena ketika atmosfer ini negatif, tentu saja akan menyalur, ada peluang menyalur ya ke dressing room juga. Jadi rasa percaya diri itu rendah ya kan. Dan ini bisa mengakibatkan akhirnya memang ya mereka tidak lagi
menjadi satu gitu, tidak lagi solid di dressing room. Dan menurut gue ini merupakan salah satu kemungkinannya. Tapi kemungkinan lain tetap saja ada ya, bahwa memang pemain merasa dengan skuad yang compang-camping ini sulit untuk bisa berkompetisi bersaing di level yang tertinggi, di mana tekanan juga besar di akhir musim kompetisi ini. Andy Mitten di wawancara yang gue singgung mengatakan memang sempat ada situasi di awal tahun di mana ketika pemain ini yang cedera, yang absen ini kembali, Manchester United bisa mulai memperkecil ketertinggalnya dengan tim di papan atas ya, utamanya dalam memburu tiket Liga Champions. Tapi itu akhirnya terhenti lagi. Kenapa? Karena pemain banyak lagi yang cedera ya kan, dan ini semakin lama bukannya semakin membaik, tapi justru semakin memburuk, dan ini memberikan dampak betul di permainan di atas lapangan dan juga hasilnya. Jadi kedua hal ini juga menurut gue mungkin terjadi. Memang betul dressing room bisa saja peluang itu memang kacau ya, ataupun memang karena lebih ke unsur pemain ini absen. Nah, bagaimana bisa melihat indikasinya seperti yang mana gitu ya? Menurut gue di sisa-sisa pertandingan ini sih, menghadapi Arsenal, menghadapi Newcastle utamanya, bagaimana pemain ini bereaksi di atas lapangan, terutama nanti ketika pemain yang lama absen ini kembali lagi. Puncaknya tentu saja final menghadapi Manchester City. Ketika mereka tampil misalnya memang tanpa gairah ya, tanpa motivasi, tanpa karakter, ya menurut gue ini membuktikan bahwa memang dressing room itu pecah. Kalau menurut gue sih saringan amatiran. Tapi kalau mereka bisa memberikan semangat ya, permainan dengan karakter, tampil ngeyel, mau beradu fisik, seperti ketika Manchester United menghadapi Liverpool, ini menunjukkan kalau memang ya mungkin halnya bukan soal masalah dressing room, tapi memang murni hal teknis. Ketika Manchester United berhasil mengejar ketertinggalan menghadapi Aston Villa contohnya ya, ini membuktikan memang mental itu ada, karakter itu ada, dan ini kan sangat berkait erat dengan situasi dressing room. Dari situ kita lihat saja, gue secara ringan amatiran akan melihat apakah Manchester United betul dressing roomnya ini pecah. Dilihat saja nanti dari akhir-akhir pertandingan seperti apa. Dan kalau memang dressing room ini sudah tidak kondusif lagi, mohon maaf ya, ada suara, mudah-mudahan masih tetap bisa dengar suara gue. Seperti yang pernah gue singgung, bahwa ini yang akan jadi faktor yang paling besar untuk Erik ten Hag selesai di Manchester United. Jadi bukan soal teknis ataupun kalah-kalah di pertandingan terakhir ini ya, arti kalah terus. Tapi ketika Erik ten Hag masih bisa membuat pemainnya ini bermain untuk dia, situasinya akan lebih aman menurut gue untuk Erik ten Hag sendiri. Tapi ketika ini yang tidak terjadi, artinya pemain sudah tidak mau bermain untuk Erik ten Hag, ya menurut gue akan selesai lebih cepat. Gue sudah pernah perkirakan itu sebelumnya ya, dan kita lihat saja akan seperti apa ke depannya. Ada beberapa komentar by the way yang menurut gue gue nggak tahu, tapi kayak ya udah perpanjang saja Erik ten Hag selamanya 5 tahun. No, poin gue bukan di situ. Sekali lagi poin gue bukan di situ. Gue tetap support manajer, karena gue merasa bahwa manajer selama 10-11 tahun belakangan ini tidak pernah mendapatkan support yang besar, terutama dari fans ya, secara konsisten, terutama di saat-saat turun, karena mendukung tim ketika tim itu selalu menang itu selalu mudah ya, bahkan paling mudah. Manchester United mungkin belum terbiasa menghadapi situasi penurunan seperti ini, tapi di sisi lain gue juga melihat manajemen yang akan memegang kendali dan juga harus mengambil keputusan yang realistis ya, dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya juga, dan masa depan Erik ten Hag jelas. Gue harapkan memang bukan ada di tangan media, bukan berada di tangan fans, tapi memang ada di tangan Ineos. Dan inilah seharusnya, dimana selama beberapa musim belakangan gue melihat Glazer ini dalam memberikan keputusan terkait dengan masa depan pelatih ataupun manajer lebih mendengar ke media, bahkan lebih mendengar ke suara suara-suara di luar Manchester United, mungkin di luar Manchester bahkan ya, yang tentu saja sangat random sekali ya. Dan gue harapkan Ineos justru bisa merubah hal tersebut. Artinya mereka lebih punya pengetahuan, mereka bisa melihat sesuatunya tuh bukan hanya karena jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan juga jangka panjang. Mereka bisa mengambil keputusan tidak berdasarkan hanya emosi sesaat, tapi juga berdasarkan pengetahuan, berdasarkan research, sehingga memang mereka bisa menjadi pemilik Manchester United yang bisa juga mengelola klub secara lebih baik gitu loh. Dalam hal ini juga salah satunya menentukan masa depan dari pelatih itu.
Kalau seandainya memang Erik ten Hag harus selesai, ya selesai. Pernah juga terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal juga, David Moyes, yang kesemuanya juga gue dukung sampai dengan saat-saat terakhir. Dan kalau memang selesai, ya sudahlah selesai. Tentu saja ada pertimbangan yang gue percaya ini merupakan pertimbangan yang terbaik ya, yang diambil oleh Ineos. Tapi sampai dengan saat itu ya kita lihat akan seperti apa. Gue berharap ada perbaikan, tentu saja dimulai dari sisi manajemen, struktur yang baru, sehingga seperti yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, environment ini bisa, atau lingkungan di sekitar manajer ataupun pelatih kepala ini bisa berubah, bisa lebih mensupport, mendukung kinerja dari pelatih itu sendiri, sehingga ya dalam 2-3 musim ke depan ini memang ada peningkatan yang bisa terjadi di Manchester United. Kita tahu bagaimana cedera itu menjadi salah satu sumber utama permasalahan kali ini. Ada juga beberapa komentar yang mengatakan, ya kalau pemain disuruh lari-lari saja. Ya, ini gue berada di lapangan latihan dari Feyenoord, gue melihat betul-betul bagaimana latihan yang intensif itu dilakukan ya. Bukan hanya soal lari-lari, tapi memang membutuhkan pergerakan fisik yang sangat tinggi sekali. Dan gue yakin, feeling gue itu juga yang ingin dibangun ya kan. Karena sepak bola Belanda, Erik ten Hag juga ciri khas Belanda mungkin ya, dengan banyak pergerakan. Dan ini mungkin yang tidak biasa dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya di Manchester United. Artinya memang permainan yang berdasar pergerakan yang juga sangat mobile, intensitas yang sangat tinggi juga. Memang membutuhkan ketahanan fisik, dan mungkin ini yang memang juga berusaha untuk diperbaiki di Manchester United. Cuman ya situasinya tidak beruntung, banyak pemain yang cedera. Apakah staf medis harus diperbaiki, staf teknis fisik juga harus diperbaiki, apakah fasilitas yang harus ditambah. Hal ini tentu saja gue harapkan menjadi perhatian dari Ineos untuk musim-musim selanjutnya di Manchester United. Karena walaupun ganti pelatih, yang by the way juga kita belum tahu ya kan siapa ini yang akan menggantikan, nama-nama yang beredar nampaknya belum ada yang terlalu meyakinkan juga. Tapi jelas siapapun pelatihnya untuk musim depan butuh support yang lebih bagus lagi dibandingkan yang musim ini. Paling tidak dari sisi fisik itu jelas ya, karena angka cedera ini sangat-sangat mengganggu. Dan gue pikir siapapun yang menangani, terutama pelatih baru nantinya, katakanlah memang ada pergantian dengan situasi cedera yang banyak seperti ini, pasti dia juga akan mengalami kesulitan yang mungkin bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan pelatih mungkin yang sudah punya pengalaman paling tidak 1 musim sebelumnya. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.